Hello gengs, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita kali ini akan membahas biografi seorang ilmuwan. Penasaran siapa dia? Yuk ditonton videonya sampai selesai. Sebelum menonton jangan lupa subscribe untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar lebih baik dan bisa bermanfaat. Anthony Philips van Leeuwenhoek adalah ilmuwan Belanda yang berasal dari Delft. Ia disebut sebagai "Bapak Biologi" dan dianggap sebagai mikrobiolog pertama. Ia terlahir sebagai putra pembuat keranjang. Ia terkenal atas pengembangan mikroskop dan kontribusinya terhadap didirikannya mikrobiologi. Ia adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Anthony Philips van Leeuwenhoek lahir di Delft, Belanda pada tanggal 24 Oktober tahun 1632. Pada usia muda, Leeuwenhoek kehilangan ayah kandungnya. Ibunya kemudian menikah dengan pelukis Jacob Jansz Moulin. Ketika ayah tirinya meninggal pada tahun 1648, Leeuwenhoek dikirim ke Amsterdam untuk magang di tukang kain linen. Kembali ke Delft ketika dia berusia 20 tahun, dia membuktikan dirinya sebagai seorang draper dan pedagang pakaian. Dia menikah pada tahun 1654 dengan putri seorang draper. Pada saat kematiannya, pada tahun 1666, pasangan itu memiliki 5 anak, hanya satu yang selamat dari masa kanak-kanak. Leeuwenhoek menikah lagi pada tahun 1671, istri keduanya meninggal pada tahun 1694. Pada 1660 Leeuwenhoek memperoleh posisi sebagai bendahara untuk Sheriff Delft. Penghasilannya dengan demikian aman, dan setelah itu dia mulai mencurahkan sebagian besar waktunya untuk hobinya menggiling lensa dan menggunakannya untuk mempelajari benda-benda kecil. Leeuwenhoek membuat mikroskop yang terdiri dari satu lensa berkualitas tinggi dengan panjang fokus yang sangat pendek. Pada saat itu, mikroskop sederhana seperti itu lebih disukai daripada mikroskop majemuk yang meningkatkan masalah abrasi kromatik. Meskipun studi Leeuwenhoek tidak memiliki organisasi penelitian ilmiah formal, kekuatan pengamatannya yang cermat memungkinkan dia untuk membuat penemuan-penemuan yang sangat penting. Pada 1674 ia kemungkinan mengamati protozoa untuk pertama kalinya dan beberapa tahun kemudian bakteri. Hewan yang sangat kecil itu dapat dia isolasi dari berbagai sumber, seperti air hujan, kolam dan air sumur, serta mulut dan usus manusia. Dia juga menghitung ukuran mereka. Pada tahun 1677 ia menjelaskan untuk pertama kalinya spermatozoa dari serangga, anjing, dan manusia, meskipun Stephen Ham mungkin adalah penemunya. Leeuwenhoek mempelajari struktur lensa optik, lurik pada otot bagian mulut serangga, dan struktur halus tumbuhan dan menemukan partenogenesis pada kutu daun. Pada tahun 1680 ia memperhatikan bahwa ragi terdiri dari partikel-partikel globular yang sangat kecil. Dia memperluas demonstrasi Marcello Malpighi pada tahun 1660 tentang kapiler darah dengan memberikan deskripsi akurat pertama tentang sel darah merah. Dalam pengamatannya tentang rotifera pada tahun 1702, Leeuwenhoek mengatakan bahwa dalam semua hujan yang turun, dibawa dari selokan ke puntung air, dapat ditemukan hewan, dan bahwa di semua jenis air, berdiri di udara terbuka, hewan dapat muncul. Karena hewan-hewan ini dapat terbawa angin, bersama dengan kepingan debu yang melayang di udara. Seorang teman Leeuwenhoek menghubungkannya dengan Royal Society of England, yang dia komunikasikan melalui surat-surat tidak resmi dari tahun 1673 hingga 1723. Sebagian besar penemuannya dan yang kepadanya dia terpilih sebagai rekan pada tahun 1680.
Penemuannya sebagian besar dipublikasikan di Masyarakat Filosofis Transaksi. Representasi pertama bakteri dapat ditemukan dalam gambar oleh Liu Wenhoek dalam publikasi itu pada tahun 1683. Penelitiannya tentang sejarah kehidupan berbagai bentuk kehidupan hewan yang rendah bertentangan dengan doktrin bahwa mereka dapat diproduksi spontan atau lahir dari korupsi. Dengan demikian, dia menunjukkan bahwa bonggol lumbung, pada zamannya biasanya dibiakkan dari gandum dan juga di dalamnya adalah belatung yang ditetaskan dari telur yang disimpan oleh serangga bersayap. Suratnya dikutu, di mana dia tidak hanya menggambarkan strukturnya tetapi menelusuri seluruh sejarah metamorfosisnya, sangat menarik bukan karena ketepatan pengamatannya tetapi untuk ilustrasi penentangannya terhadap generasi spontan banyak organisme yang lebih rendah, seperti makhluk kecil dan hina ini. Beberapa ahli teori menyatakan bahwa kutu itu dihasilkan dari pasir, yang lain dari debu atau sejenisnya, tetapi Liu Wenhoek membuktikan bahwa kutu itu berkembang biak dengan cara biasa dari serangga bersayap. Liu Wenhoek dengan cermat mempelajari sejarah semut dan merupakan orang pertama yang menunjukkan bahwa apa yang biasanya dianggap sebagai telur semut sebenarnya adalah kepompong mereka, berisi serangga sempurna yang hampir siap untuk muncul, dan bahwa telur yang sebenarnya jauh lebih kecil dan menjadi asal mula belatung atau larva. Dia berpendapat bahwa laut kerang dan kerang lainnya tidak dihasilkan dari pasir yang ditemukan di pantai atau lumpur di dasar sungai pada air rendah tetapi dari pemijahan, dengan generasi yang teratur. Dia mempertahankan hal yang sama untuk kerang air tawar, yang embrionya dia periksa dengan sangat hati-hati sehingga dia bisa mengamati bagaimana mereka dikonsumsi oleh hewan. Banyak di antaranya, menurut deskripsinya, pasti termasuk ciliate dalam konjugasi, flagellata, dan vorticella. Demikian pula ia menyelidiki generasi belut, yang pada waktu itu seharusnya dihasilkan dari embun tanpa proses generasi biasa. Sifat dramatis dari penemuannya membuatnya terkenal, dan dia dikunjungi oleh banyak tokoh termasuk Peter pertama, yang agung, dari Rusia, James kedua dari Inggris, dan Frederick kedua, yang agung, dari Prusia. Metode Liu Wenhoek mikroskop yang dia rahasiakan, tetap menjadi misteri. Selama masa hidupnya, dia membumikan lebih dari 500 lensa, sebagian besar sangat kecil, beberapa tidak lebih besar dari kepala peniti, dan biasanya memasangnya di antara dua pelat kuningan tipis dipaku bersama. Sebuah sampel besar dari lensa tersebut, yang diwariskan kepada Royal Society, ditemukan memiliki kekuatan pembesar dalam kisaran 50 hingga paling banyak 300 kali. Untuk mengamati fenomena sekecil bakteri, Liu Wenhoek pasti telah menggunakan beberapa bentuk iluminasi miring atau teknik lain untuk meningkatkan keefektifan lensa, tetapi metode ini tidak akan ia ungkapkan. Liu Wenhoek melanjutkan pekerjaannya hampir sampai akhir hidupnya yang panjang selama 90 tahun. Kontribusi Liu Wenhoek pada Philosophical Transactions berjumlah 375 dan Memo of the Paris Academy of Sciences sebanyak 27. Dua koleksi karyanya muncul selama hidupnya, satu dalam bahasa Belanda tahun 1685 sampai tahun 1718 dan yang lainnya dalam bahasa Latin tahun 1715 sampai 22. Sebuah pilihan diterjemahkan oleh Samuel Hull, The Select Works of Van Liu Wenhoek tahun 1798 sampai tahun 1807. Demikian biografi singkat tentang ilmuwan Van Liu Wenhoek. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video biografi selanjutnya.